Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa kabarnya? Apa kabarnya? Luar biasa. Apakah masih kuat? Masih kuat menjalani masa prapaskah maksud saya? Masih kuat ya? Kita baru di pekan yang kedua. Kalau kita masih kuat, maka satu pesan saya yang pertama, tolong kita mengambil fokus ke saya dulu ya. Jangan dulu ke kiri kanan, ambil posisi yang nyaman. Lihatlah saya, mungkin meskipun tidak secakep pasangan Anda, seperti itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya memaknai bahwa masa prapaskah adalah masa di mana kita penuh dengan rahmat Tuhan. Saya katakan penuh dengan rahmat Tuhan, karena masa prapaskah menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Seringkali pada masa prapaskah yang senantiasa diungkapkan itu yakni berdoa, amal, dan kasih. Itu tiga kata yang boleh dikatakan sebagai kata kunci bagaimana kita mendalami masa prapaskah. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mulai melihat dan merenungkan bacaan Injil tadi. Ada beberapa kata yang menarik bagi saya. Mungkin bagi Bapak Ibu tidak terlalu menarik barangkali, tapi bagi saya itu sesuatu kata yang menarik yang mungkin saja bisa menginspirasi kita sepanjang pekan ini. Yang pertama dikatakan tadi di dalam bacaan Injil, di situ mereka sendirian saja. Di situ mereka sendirian saja. Apa arti kalimat itu dalam konteks kita pada masa prapaskah ini? Kata sendiri saja artinya kita butuh waktu untuk berdoa. Kita butuh waktu untuk sendiri. Sendiri bukan berarti menghayal ya. Sendiri dalam arti kita mengingat segala kekurangan maupun kelemahan kita. Karena itu kita juga diharapkan supaya kita mampu mengambil waktu untuk sendiri, untuk berbicara kepada Tuhan. Berdoa adalah hal yang paling utama ataupun paling esensial dalam rangka bagaimana kita memaknai masa prapaskah. Itu kata yang pertama. Kata yang kedua tadi dikatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini adalah ungkapan ataupun pernyataan dari Yahweh sendiri, dari Allah sendiri yang disampaikan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Kenapa Yesus menyampaikan hal itu? Bagi saya hal yang menarik bahwa masa prapaskah juga kesempatan untuk kita agar mendengarkan Yesus. Tadi Allah mengatakan seperti itu, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kita diajak untuk lebih banyak mendengarkan Yesus, maka berdoa pun adalah mendengarkan Yesus. Seringkali kan kita berdoa itu hanya meminta, Tuhan berilah saya ini, beri saya ini, anak saya seperti ini. Kita sangat jarang berdoa hening dan mendengarkan Tuhan yang berbicara dalam hati kita. Allah mengharapkan kepada kita supaya kita lebih banyak mendengarkan Dia, bukan pertama-tama menuntut apa yang kita harapkan. Lalu di mana kita bisa mendengarkan Yesus? Paus Fransiskus ketika mengawali masa prapaskah, beliau mengatakan bahwa kita bisa memaknai masa prapaskah kalau kita juga mau mendengarkan Yesus. Karena itu dia mengatakan, di mana kita bisa mendengarkan Yesus? Jelas jawabannya di dalam kitab suci ya. Di dalam kitab suci.
Di sini kita bisa mendengarkan Allah, di sini kita bisa membaca kitab suci. Karena itu Paus Fransiskus mengatakan, dan dia sungguh tahu konteks umat. Dia mengatakan seperti ini. Ya, kita sungguh menyadari bahwa tidak semua umat bisa merayakan Ekaristi setiap hari. Itu fakta. Amin. Benar kan? Kita nggak setiap hari bisa ikut perayaan Ekaristi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, tetapi janganlah lupa membaca bacaan pada hari itu. Bahkan sangat konkret dikatakan, ambillah waktu 5 menit untuk membaca ataupun mendengarkan Tuhan. Sekarang kan sangat mudah kita menemukan itu. Ada namanya aplikasi e-Katolik. Saya bukan promosi ya, itu bukan aplikasi saya. Tetapi di situ kita bisa melihat apa yang menjadi bacaan hari ini. Paus Fransiskus mengatakan, kalau kita menyisihkan waktu 5 menit saja dalam membaca kitab suci, maka kita juga mendengarkan Tuhan yang berbicara. Selain dari kitab suci, dia juga mengatakan bahwa kita bisa mendengarkan Allah melalui saudara-saudara kita. Melalui keluarga kita, melalui pasangan kita, kita bisa mendengarkan Allah melalui kehadiran mereka. Karena itu dibutuhkan kepekaan hati untuk mendengarkan dan mengetahui apa yang Tuhan bicarakan melalui kehadiran mereka. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, kalimat yang ketiga yang juga bagi saya sungguh menarik, Yesus mengatakan, berdirilah, jangan takut. Ungkapan ini juga mau mengatakan supaya kita senantiasa mau bangkit kembali. Kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa, orang yang kerap kali melakukan hal-hal yang kurang baik ataupun tidak baik, maka Yesus mengajak kita untuk berdiri, untuk bangkit. Artinya, mari kita melihat Yesus yang disalib. Yesus melalui penderitaannya, tetapi dia tetap kuat, maka kita pun diajarkan apapun yang menjadi pengalaman hidup kita, Yesus mengajak kita untuk bangkit melihat dia yang tersalib. Kita bisa menggali inspirasi, menggali semangat dari Yesus yang tersalib. Dan karena itu yang terakhir, kita di sini kan hampir, semoga saya tidak salah ya, hampir umat Paulus ini kan 70% itu orang pendatang kan. Kita perantau begitu. Kita orang-orang yang datang dari kampung kita, dari mana-mana, termasuk saya. Saya datang dari kampung kami, dari Hutarea, dari jauh dari sana. Kita datang di sini untuk merantau. Dan kita pun boleh menginspirasi, kita boleh belajar dari Abraham tadi. Apa yang dia katakan? Ketika Allah mengatakan, tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia pergi, dia meninggalkan. Pergi ataupun meninggalkan, boleh kita maknai bahwa Abraham juga menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Allah yang mengutus dia keluar dari kampungnya, juga Allah yang akan menemani, membantu, dan memberikan apa yang ia butuhkan. Karena itu hal yang sama boleh kita gali, boleh kita miliki dari Abraham, yakni supaya kita yang orang-orang perantau ini, kita juga menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Janji Allah kepada Abraham sungguh-sungguh nyata, karena Allah senantiasa menjaga, melindungi, bahkan memberikan apa yang dibutuhkan oleh Abraham. Dia disebut oleh Bapa segala bangsa. Dia memiliki banyak keturunan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Semoga kita juga anak-anak perantau
senantiasa terinspirasi dari Abraham, supaya kita tidak jauh dari Tuhan, tetapi tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa dan memohon kekuatan kepadanya. Kalau dalam pengalaman kita, kalau kita sudah banyak merasakan kebaikan Tuhan, ya barangkali itu pertanda karena kita senantiasa mencari dan haus akan Tuhan, ataupun menyerahkan hidup kita kepada Allah. Semoga apa yang saya katakan tadi, yang pertama, kita lebih banyak mendengarkan Tuhan, kemudian kita bangkit dari kelemahan kita, dan kita menyerahkan diri kita sebagaimana Abraham menyerahkan dirinya untuk pergi dan keluar dari kampungnya. Semoga Tuhan memberkati kita.